Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih kita kembali lagi di Unicoms TV di acara Unicast ya. Oke, kembali lagi bersama saya Radit Fan di sini. Nah, seperti biasa nih di Unicast episode sebelumnya kita sudah banyak diskusi bersama beberapa orang mahasiswa yang berprestasi maupun punya karya-karya yang sangat-sangat fenomenal nih. Nah, hari ini kita juga akan bertemu dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang sangat-sangat peduli dengan nutrisi ini teman-teman. Nah, kalau kemarin-kemarin itu kan kita dengan lingkungan. Nah, sekarang di sini kita akan berdiskusi dengan teman kita yang sangat-sangat luar biasa pemikirannya untuk nutrisi. Nah, langsung aja nih. Halo Mas Lintang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Radit. Istimewa ya. Oke, Mas Lintang nih. Mas Lintang ini dari prodi apa ya Mas ya? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Iya, FIAI. FIAI ya, FIAI. Sendiri aja nih Mas ya? Iya sendiri. Kebetulan partnernya di jauh tempat semua. Oh gitu. Teman-teman satu tim ya ini berarti ya? Timnya dari UII semua atau? Enggak. Jadi dari beberapa universitas malah. Oh gitu. Dari mana aja kalau boleh tahu Mas? Jadi saya dari UII, terus ada teman dari PWK UGM. PWK UGM. Terus dua dari Undip. Masing-masing satunya fisika, satunya teknik sipil. Fisika, teknik sipil, PWK. Biar ada seimbang, ada PAI-nya di situ. Tapi kalau ini saya kemarin baca-baca juga sih artikelnya ya beberapa tentang genero ya. Iya. Genero hidroponik. Wah. Dari pendidikan agama Islam mengurusin sayur-sayuran ini Mas ya. Tapi enggak apa-apa sih, namanya juga nutrisi itu kan mau dari ilmu pengetahuan apapun masuk ya. Iya. Genero hidroponik ya. Bisa diceritakan sedikit Mas, genero hidroponik itu sebenarnya apa sih Mas? Oke. Jadi dari nama dulu ya. Iya. Oke, jadi sesuai namanya genero hidroponik. Jadi genero hidroponik ini bergerak di bidang pertanian dengan menggunakan sistem hidroponik. Jadi ya sedikit aja ya. Jadi hidroponik itu secara gambaran umum itu hidroponik itu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Jadi kita memanfaatkan penggunaan air dengan nutrisi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oh, jadi media yang dipakai itu sama sekali nggak pakai tanah? Berarti? Iya, nggak pakai tanah. Cuman pakai air aja. Media perantaranya. Jadi untuk gitu. tempat untuk menanamnya itu bisa apa aja kecuali tanah. Jadi bisa jadi dari sekam bakar atau dari styrofoam. Oh, styrofoam bisa? Styrofoam terus busa kemudian biasanya itu di hidroponik itu kita menggunakan media tanamnya sendiri khusus, namanya rock wool. Oh ya, rock wool. Betul pernah dengar, pernah lihat juga sih bentuknya. Ada yang kotak-kotak gitu yang paketan. Nah, kalau genero sendiri itu kenapa kita menamakan genero hidroponik? Soalnya genero ini berasal dari bahasa Portugis nih. Dari bahasa Portugis yang artinya itu mengalir. Artinya mengalir. Jadi kita pengen buat usaha ya sesuai dengan hidroponik itu sendiri, itu supaya apa aja itu mengalir, baik dari rezeki, terus kebermanfaatan, terus ya apa-apa itu mengalir semuanya lah. Jadi kan kayak air itu kan kalau mengalir itu bermanfaat ke semuanya gitu. Insyaallah, masya Allah, barakallah ini ya. Wah, misinya ternyata ya wajar ya, PAI. Masya Allah. Iya, jadi genero dari bahasa Portugis ya. Oke. Menarik juga ini Kak. Soalnya di musim pandemi gini ya, rata-rata kan mager kan, nggak bisa keluar rumah, mungkin bisa. Nah ini jadinya. Kalau genero itu sendiri berarti apakah Mas Lintang dan teman-teman itu produksi sendiri atau bisa nih, misalkan saya gitu ya, aku juga pengen punya kebun hidroponik sendiri. Gitu ya, punya sendiri di rumah gitu, tetap bisa dibantu juga atau gimana? Iya, jadi genero hidroponik ini menjual produk dan jasa. Jadi dari produk itu kita menjual tentunya sayur-sayuran yang menggunakan sistem hidroponik. Di samping itu kita menjual segala peralatan hidroponik.
Terus kemudian kita juga menyediakan jasa, barangkali yang teman-teman di rumah itu pengen bertanam sendiri, tapi dengan ya kalau masih kecil-kecil kan boleh lah ya bisa. Iya. Nah jadi kita menyediakan jasa buat membuat instalasi masing-masing di rumah sendiri. Kadang kan gini Mas, kalau di rumah itu kan kadang lahannya nggak terlalu gede ya, bukan suatu perkebunan gitu. Apa mungkin nggak ya kalau misalkan di teras yang mungkin ukurannya kecil gitu? Nah itu justru itu solusi yang hidroponik tawarkan. Oh gitu. Sebenarnya hidroponik itu sebuah solusi buat teman-teman yang di perkotaan atau yang nggak punya lahan itu untuk bercocok tanam. Jadi kan hidroponik sendiri itu kan bisa menggunakan media apa aja ya, bisa jadi dari bekas. Kalau yang secara profesional kan biasanya pakai peralon-peralon khusus. Nah kalau yang di rumah itu kan kita bisa pakai namanya sistem apung. Nah jadi ada beberapa sistem-sistem yang ada di hidroponik. Salah satunya itu yang paling sederhana itu kita cuma nyediain baskom. Ya. Kemudian kita ada nutrisi hidroponik sendiri, terus ada styrofoam yang untuk mengapung tanamannya. Nah itu dengan sesimpel itu kita sudah bisa bercocok tanam di rumah. Oh gitu, sederhana banget ya. Iya. Berarti kalau ukuran baskom kan ukurannya juga nggak yang perlu bermeter-meter ya? Ya paling 40 kali 15 cm itu untuk tingginya itu. Udah bisa itu Udah bisa 40 kali 30. Atau enggak kita pakai botol bekas itu? Iya, botol-botol minuman mineral gitu. Kita bagi dua. Itu kita sudah bisa nanam ya satu, tapi satu jenis saja ya. Iya. Jadi bisa tanam apa aja dari situ di botol. Oh, wah, luar biasa ini. Mungkin teman-teman Unisian ya di rumah atau di kos ini bisa aja bisa banget ya di kos ya kalau misalkan pengen punya tanaman sayur sendiri gitu, bisa aja tuh dari botol-botol bekas diolah kemudian bisa dijadikan, bukan kalau dibilang kebun mungkin enggak juga kali ya, cuman 1 atau 3 paling enggak kan, tapi setidaknya punya lah tanaman sayuran yang bisa dikonsumsi. Wah, menarik nih. Nah itu kita kan berempat ya timnya ya. Awal mula kita membentuk ini itu ya karena waktu SMA di kelas 3 terakhir itu kita ada mata pelajaran kewirausahaan. Nah guru kewirausahaan itu mengalihkan teman-teman kelas 3 untuk belajar hidroponik. Nah kebetulan kita satu SMA, yang 3 itu satu kelas, 1 beda kelas. Nah itu tuh pertama kali kita dikenalkan sama hidroponik sama Pak Guru Kewirausahaan. Mantap. Namanya Pak Prihantono. Terima kasih Pak Prihantono. Wah ini jelas nggak bakalan lupa nih dengan jasa gurunya ini. Jadi beliau itu pertama kali mengenalkan hidroponik ke kami, itu kita ya langsung ya jatuh cinta pada pandangan pertama malah. Jadi kayak wah ini menarik nih. Belum ada ya, waktu 2016 itu belum banyak pelaku-pelaku yang melakukan hidroponik di Pemalang. Terus lama-kelamaan tuh di dalam hati kita masing-masing ya, kan pernah bercerita juga. Jadi kayaknya wah ini harus punya kebun sendiri nih kayak gitu. Harus punya kebun sendiri. Terus ya itu bakalan jadi cikal bakal di komunitas hidroponik di SMA kami malah. Jadi itu kan tahun pertama diadakannya kewirausahaan dengan berhidroponik itu di tahun kami di kelas 3. Tahun berapa itu Mas? 2016 ya, 5 tahun yang lalu. Iya, terus dari semua anak-anak yang suka atau antusias itu dikumpulkan, terus jadilah komunitas hidroponik di SMA. Terus akhirnya sekarang udah jadi ekstrakurikuler kayaknya. Wah, keren banget ya. Jadi dari itu mungkin jadi latar belakang latar belakang sampai akhirnya jadi usaha ya, jadi dari hobi jadi usaha. Itu baru terbentuk di tahun 2020. Ya waktu corona itu. Oh iya, wah ini berkah di balik pandemi jadinya ya. Kita gimana ya mau ngomong berkah tapi ini ya pandemi. Tapi mendatangkan rezeki. Ya setidaknya kan alternatif ya, sebagai alternatif daripada mager di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti ini Mas Lintang dengan teman-teman ini sudah punya lahan kebun sendiri atau gimana Mas? Iya, jadi lahan ini punya salah satu orang tua tim kami. Jadi tepat di sebelah rumah itu ada kebun ya 12 kali 8 ya, 96 meter persegi. Wah lumayan luas lah. Ya lumayan. Tapi kalau hidroponik itu kan ya karena nggak membutuhkan media tanah, berarti bisa dibuat tingkat-tingkat juga kan ya? Iya bisa, cuman untuk di kami itu masih belum memungkinkan karena
itu tepat di tengah-tengah kota ya. Jadi kalau dibikin tingkat itu mataharinya nggak maksimal. Oh iya, benar-benar. Masih rata semua. Karena masih membutuhkan matahari yang ini ya, yang cukup. Betul. Kalau tadi kan juga menerima ini juga kan ya, jasa bantuin pembuatan instalasi. Pembuatan. Iya, itu misalkan saya jadi pengen gitu kan bikin kebun mini gitu ya, kebun mini hidroponik di rumah. Itu saya bisa bikin secara mandiri kah atau harus selalu manggil Mas Lintang, Mas ini pasangin dong gitu, atau bisa setelah diinstal kemudian perawatannya bisa dilakukan secara mandiri setelah itu, Mas? Sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri ya, karena kan sekarang di YouTube itu apa aja sudah serba ada ya. Iya betul, segala tutorial. Cuman, iya, kalau mau lebih terjaga dan profesional hubungi kami. Mantap. Tetap ya. Aduh. Iya. Berarti memang produksi sendiri juga, terus ya ada edukasi juga ya bagaimana menanam tanaman-tanaman hidroponik ini. Selain di Pemalang sudah ada dikembangkan di daerah lain, Mas, atau masih fokus di Pemalang dulu? Masih fokus di Pemalang ya. Ada keinginan buat di Jogja, cuman terbentur modal, jadi belum. Tetap masih ada keinginan, kan sekarang juga ngajar di Jogja, jadi mungkin kedepannya mau bikin Genero Hidroponik cabang Jogja. Masya Allah, amin Allahumma amin ya, semoga tercapai nih. Amin. Iya, meskipun di luaran mungkin banyak ya yang membuat hidroponik, tapi kalau diawali dari SMA gitu kan ya, ini luar biasa juga nih ceritanya, dari SMA kemudian di kuliah dikembangkan ya. Iya, jadi lagi. Kan yang di Jogja itu kan ada 2 orang ya, yang anak UGM sama saya. Oh iya. Itu di semester kedua kami di Jogja itu sudah sempat mencoba. Oh, sempat nyoba bikin di Jogja. Iya, gitu. Nyoba bikin, tapi dari tadi sistem yang paling sederhana, sistem apung tadi ya. Yang beli pakai baskom yang kotak. Terus kita sempat nyari beberapa pelaku hidroponik yang ada di Jogja ya, seperti semacam studi banding gitulah. Gimana sih, atau kita mengulang kembali pelajaran di SMA gitu. Iya. Masih ada keinginan yang sangat kuat waktu SMA itu tuh. Jadi kita nyoba beli ya iuran seadanya, terus nyoba, tapi ternyata belum bisa secara maksimal karena itu kan tahun pertama kuliah ya. Jadi masih punya kesibukan masing-masing gitu. Betul. Baru terrealisasi setelah 2020 awal itu pandemi melanda. Terus kita semua pulang ke Pemalang. Terus saya itu di rumah itu sudah melakukan hidroponik sendiri waktu itu. Terus ada teman yang dari UGM itu main. Itu dia kayaknya kalau melakukan hidroponik di pandemi ini boleh nih gitu. Terus saya dalam hati, saya udah ngelakuin sekarang nih di belakang rumah kayak gitu. Terus akhirnya temen yang anak UGM ini tuh ngajak gitu. Oh, kenapa enggak ya? Terus saya ajak ke belakang aja lah, ini udah hampir jadi kayak gitu. Ya, akhirnya ngubungin 2 teman yang lainnya, terus ya dari sedikit-sedikit akhirnya kita buat yang greenhouse ala kadernya itu tadi. Oh, sudah bikin greenhouse-nya juga? Iya. Wih, luar biasa ini ya. Berarti proyeksinya sudah ke arah industri ini ya, mungkin ya, insya Allah kedepannya ya. Mantap. Tantangan nih Mas, kalau misalkan itu kan sekarang sudah berjalan ya di Pemalang ya. Ini yang paling saya suka dari diskusi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang punya karya-karya asik-asik kayak gini ini. Kadang nggak cuman cerita suksesnya yang kadang saya berusaha itu, pasti di belakang nih ada nih cerita-cerita yang gimana ya, kalau bahasa orang-orang Jogja sih bilangnya cerita-cerita kopla gitu. Di belakang itu yang mendasari, wah ternyata gagal gitu kan. Pernah ada cerita-cerita yang aneh-aneh gitu, unik-unik gitu. Kayaknya menjalankan sebuah bisnis kalau nggak gagal itu belum melakukan bisnis kayaknya deh. Bener banget Mas. Ya jadi waktu ya mungkin ya cerita bukan nggak konyol juga sih, cerita pelajaran gitulah. Iya. Jadi kan kita waktu mau memulai usaha ini, kita melakukan riset kecil-kecilan. Ya, maksudnya kita browsing ala kadarnya, berdasarkan jurnal dan sebagainya, apa saja yang menyebabkan mungkin kegagalan panen, terus apa aja yang perlu variabel apa yang perlu diperhatikan, seperti suhu, terus
kelembapan ruangan, debit air yang masuk dan sebagainya gitu. Iya. Nah itu kita kayaknya sudah mengantisipasi itu semua dengan teliti. Menurut kami ya, menurut kami sudah neliti secara teliti. Ternyata di minggu ketiga itu, waktu itu kita masih percobaan nanam pakcoy. Pakcoy, iya. Belum jadi greenhouse itu, belum jadi greenhouse. Masih pakai ala kadarnya penutupnya, terus masih pakai bambu gitu. Masih pakai bambu, itu kita uji coba nanam. Nah di minggu ketiga itu kok seharusnya di minggu sekian sudah besar sekian, tapi itu masih kecil aja. Oh jadi kayak kerdil gitu ya? Iya kayak kerdil. Terus kita ini apa nih yang salah nih gitu. Apa yang salah, kita ngecek suhunya, ngecek apanya. Terus kok sampai ke minggu keempat malah kena hama. Jadi udah kecil terus kena hama juga, pada habis semuanya. Terus apa yang kurang ya? Dari kita udah ngubah-ngubah variabel itu. Mulai dari kita nyoba nutrisinya dinaikkan atau nutrisinya diturunkan, atau nggak kita coba pakai penutup biar nggak kepanasan kayak gitu. Terus ternyata itu debit airnya yang kurang kenceng, pompanya jadi. Jadi pengaruh juga ternyata. Iya pengaruh. Jadi kan kalau air yang naik ke pompa itu enggak banyak, jadi kita asupan oksigen itu kurang. Jadi jatuhnya itu jadi air yang jenuh. Nah itu penyebabnya. Jadi jadi ada akar yang busuk, makanya itu ada yang kena kutu akar. Jadi selama 1 bulan itu kita nyari variabel apa yang belum kita koreksi itu sampai sebulan ya. Iya, pompa yang kita nggak cek itu tuh. Akhirnya cabut semua. Gagal panen. Iya. Kemudian ya kita ulangi lagi dari awal. Terus ya akhirnya ganti pompa yang lebih kenceng. Ya alhamdulillah berhasil ya, sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Alhamdulillah ya, berarti belajar dari kesalahan ya. Oke, berarti ternyata variabel-variabel yang perlu diperhatikan nih Mas. Tadi Mas Lintang sempat cerita ternyata bukan dari variabel ini. Nah, sebagai pemula nih, misalkan ada teman-teman Unisian yang di kos atau di rumah, atau mungkin saya juga yang sudah bapak seperti ini ya. Aduh. Yang pengen nyoba juga nih Mas, yang nyoba itu sebagai pemula nih Mas. Variabel-variabel apa yang perlu diperhatikan untuk di awal-awal nih Mas? Oke, jadi kan secara umum itu sistem di drumnya ada 3 ya. Iya. Yang paling mudah itu buat pemula itu tadi pakainya sistem apung. Sistem apung. Yang pakai baskom persegi. Terus pakai ada styrofoam untuk tempat ngapung sayurannya. Sayuran tanaman itu. Iya, terus nanti kita butuh sumbu supaya nanti ada perambatan dari akar ke air. Oke. Ya. Nah, kalau pakai itu ya kita variabel yang paling ini yang pertama tentunya matahari ya. Jadi kan urutan untuk menanam hidroponik itu yang pertama kan kita menyemai. Jadi dari biji banget nih, dari biji kita ke semai media tanamnya pakai rock wool. Ya. Terus kita tutup di dalam keadaan yang gelap supaya nanti pecah kecambah. Mungkin 1-2 hari tergantung tanamannya atau bijinya. Iya. Kalau selada gitu sehari biasanya udah pecah kecambah. Nah kalau udah pecah kecambah itu, begitu pecah kita harus langsung dihadapkan ke sinar matahari langsung. Yang penting sudah pecah langsung ke sinar matahari ya. Karena kalau nanti enggak, nanti terjadi etiolasi. Wah, apa tuh? Waduh, pakai bahasa Indonesia bukan Mas? Anak PAI ngomongin etiolasi apa itu? Apa itu Mas etiolasi itu? Jadi etiolasi itu ke suatu keadaan di mana tumbuhan itu kekurangan sinar matahari. Jadi itu bertumbuh tak terkendali. Jadi iya, tumbuhnya jadi kesana kemari. Iya. Jadi panjang aja tapi nggak ada isinya. Biasanya kita nyebutnya kutilang, kurus tinggi langsing. Waduh. Itu. Jadi kalau udah matahari itu udah cukup, isinya kan nanti kan tumbuhan udah mengeluarkan warna klorofil itu warna hijau. Warna hijau ya. Warna hijau. Nanti setelah itu paling kita lebih ke memperhatikan air yang di dalam baskom itu tadi. Karena itu sifatnya baskom itu nggak mengalir ya airnya, jadi air jenuh. Jadi kita lebih sering ngecek airnya. Mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali kita ganti air yang baru karena supaya dapat oksigen yang baru juga. Ya. Terus air yang baru juga. Berarti kalau di baskom itu nggak perlu pakai pompa-pompaan segala ya Mas? Enggak. Asal rutin ganti terus ya. Ganti air. Tadi 3 hari atau seminggu. Kalau tiap hari diganti gitu ada pengaruhnya nggak sih Mas? Ya justru lebih bagus, cuman
tenaga yang Iya sih. ganti tiap hari ya Di itu. tiap hari bangun tidur biasanya ada rutinitas selain apa setelah sholat subuh biasanya ngapain ini ganti air. Ganti air. Oke. Jadi kalau di Pemalang sendiri nih Mas, ya, Genero Hidroponik ini kan sudah berjalan berarti sekitar berapa tahun ya? Sudah 1 tahun 3 bulan lah. 1 tahunan ya, 1 tahun lebih lah Iya, ya, 1 1 tahun 3 bulan sudah berjalan. Ini maaf nih ya, saya maaf. Jadi penasaran aja sih. Hasil yang didapat itu kira-kira kalau nominal saya nggak perlu nanya lah ya. Iya. Cukup nggak untuk apa ya membuat ulang lagi. Jadi setelah selesai satu proses gitu ya panen, kemudian dipakai untuk buat baru lagi itu dalam tanda kutip nih ya kita bahas masalah ekonomi ini nutup nggak Mas dari pendapatannya? Buat baru lagi itu bukan greenhouse-nya tapi produksinya atau Produksi baru lagi. Produksi masa panen atau greenhouse yang Wah ya, kalau ya. bukan greenhouse bikin baru, waduh kayak bikin gedong loh Mas. Enggak, jadi maksudnya ya produksi menanam gitu. ulang ya, menanam ulang. Itu masih cukup nggak ya? Kalau itu lebih dari cukup sih Mas. Oh gitu. Iya. Jadi hidroponik itu susah atau mahal itu di biaya investasi awal karena ya barang-barang yang tidak habis seperti peralon greenhouse dan sebagainya. Cuman kalau sudah berjalan insya Allah untuk hasil panenannya untuk produksi ulang itu lebih dari cukup. Oh oke. Kalaupun misalkan nggak dijual nih ya, kalau misalkan nggak, misalkan buat saya nih buat di rumah gitu kan, nggak saya niatnya bukan untuk industri kan, buat hobi sekalian dikonsumsi itu juga lumayan ngirit untuk belanja berarti ya. Iya benar. Iya soalnya kalau hidroponik itu kan otomatis dia bersih ya Mas ya. Bersih. Seharusnya sih tanpa pestisida ya karena Iya. kita nggak mengandalkan ya minim hama karena juga kita nggak mengandalkan unsur hara yang ada di tanah. Iya betul. Jadi kan biasanya nih kayak kalau istri saya gitu kan, emak-emak biasanya kan malesnya nyuci ya. Kalau misalkan beli di pasar gitu kan akarnya masih kotor, Iya. banyak tanah, kadang banyak ulatnya juga dari tanahnya. Nyucinya malah kalau hidroponik berarti kan sudah bersih ya, nggak ada kotoran-kotoran gitu ya. Iya, kalau berkunjung di kebun itu bisa datang terus motek daun itu selada bisa langsung dimakan nggak? Oh iya. Iya. Wah ini, saya soalnya juga pecinta makan sayuran selada gitu Mas. Kalau saya makan sayur itu kambing aja minder kalau lihat saya. Waduh. Iya ini menarik soalnya sayur ini kan ya kalau saya gimana ya kalau bilang semua orang pasti suka sayur nggak juga, ada yang nggak suka pastikan sayur yang, tapi ya kita nggak bisa, salah satu hidup sehat itu kan makan sayuran ya kan, apalagi sayuran yang nggak terlalu lama dimasak kayak selada gitu kan bisa kita langsung makan mentah gitu aja enak gitu loh. Oke, berarti kalau kedepannya lagi ada inovasi-inovasi baru nggak Mas dari Genero ini rencananya ke depan gitu? Ada keinginan sih. Jadi ya kalau yang sekarang kegiatan di Pemalang itu kan kita sudah pernah ngisi kegiatan di ibu-ibu PKK perumahan. Oh wah keren. Terus insya Allah kalau ini nggak ada halangan suatu apapun, akhir bulan ini kita ada kesepakatan sama desa, kantor kepala desa itu di salah satu desa di Pemalang. Itu kita dimintain tolong untuk dibuatkan instalasi hidroponik untuk 3 dusun. Untuk 3 dusun. Iya. Luar biasa. Insya Allah akhir bulan ini insya Allah. Ya, semoga lancar ini soalnya. Amin. Itu jadi sebuah program ya, jadinya program mungkin di padukuhannya mungkin ya, jadi padukuhan di salah satu desa di Pemalang ya. Untuk kegiatan anak-anak mudanya. Iya benar banget ya, soalnya daripada nongkrong juga nggak jelas kan di masa pandemi. Di masa pandemi kayak gini, cuman habis buat beli kuota gitu kan, mending ngurusin hidroponik. Iya. Biasanya kan anak-anak muda itu kan euforanya itu cuma di awal aja ya. Iya. Jadi kadang itu yang menghubungi saya itu kan cerita ya curhat seperti udah beberapa kegiatan diajukan ke kepala desa untuk anak-anak mudanya. Tapi ya kayak seperti nanam langsung di kebun langsung. Ya mereka awalnya
semangat terus nyangkul ya apa ya bercocok tanam. Tapi seminggu kemudian ya nggak ada datang lagi kebun lagi ya gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin hidroponik itu jadi solusi karena perawatannya juga nggak terlalu ribet. Nggak yang tiap sore nyiramin ya gitu. Iya, soalnya kan dia disiram terus. Iya. Airnya selalu ada ya. Ya tadi nyambung apa inovasi yang ingin di ini ya. Jadi ada keinginan buat sebenarnya pelaku hidroponik di Pemalang itu udah banyak yang tingkatnya mungkin rumah tangga ya. Iya, iya. Tapi pengennya kami itu pengen jadi wadah buat teman-teman yang ada di Pemalang supaya biar jadi koperasi gitu. Karena yang selama ini saya lihat dan waktu itu sempat ya beberapa ngobrol ke teman-teman kayak gitu. Itu selada yang ada di Pemalang di supermarket itu datangnya dari Bandung. Oh, jauh juga ya, malah dari Bandung. Datangnya dari Bandung. Itu pun bukan selada hidroponik gitu ya. Datangnya dari Bandung. Kemudian kalau nyari selada di Pemalang itu kayak barang yang langka. Oh, oke. Iya, makanya waktu kita ada usaha ini terus kan kafe-kafe dengan konsep all you can eat kan belum ada waktu di Pemalang. Betul. Terus baru mulai bermunculan. Ketika itu kami menawarkan itu langsung mau karena memang susah nyari selada di Pemalang ya gitu. Iya. Biasanya nyarinya dari tetangga dari Pekalongan atau Tegal. Terus yang di mall itu malah dari Bandung ke Pemalang. Iya. Nah, pengennya itu kita jadi wadah supaya teman-teman yang berhidroponik di Pemalang itu bisa menyalurkan menyalurkan hasil panenannya ke seluruh penjuru Pemalang gitu. Iya, amin. Iya, soalnya kalau dari luar mungkin udah bukan hidroponik lagi tapi malah organik ya. Iya. Tingkatannya lebih tinggi dan lebih mahal. Iya, kalau misalkan warga Pemalang sendiri bisa produksi banyak, kenapa enggak ya kan? Dari kota sendiri untuk untuk warga Pemalang sendiri. Keren. Mantap. Sukses terus ini Mas Lintang dan teman-teman ya dalam mengembangkan Genero hidroponik ini. Oh iya, kalau misalkan siapa tahu nih ada Unisian yang tinggal di daerah Pemalang, ada kontak Instagramnya atau apa gitu yang bisa dihubungi, Mas? Ya, kami di Instagram dan Facebook ada dengan nama yang sama, Genero Hidroponik. Bisa langsung dicek profil kami gitu. Mantap. Genero hidroponik. Genero hidroponik. Ya, jadi teman-teman Unisian yang mungkin ada di daerah Pemalang, ini bisa banget nih kalau misalkan pengen berhidroponik atau mau nanam sendiri atau mau beli jadi gitu ya. Bisa langsung cek aja di Instagram Genero hidroponik, Facebook juga ya. Facebook juga. Oke, semoga tercapai semua ini Mas, target-targetnya ya dari Mas Lintang dan juga teman-teman tim dari Genero hidroponik ya. Amin. Semoga nanti di Pemalang bisa lebih besar dan juga bisa ekspansi ke luar-luar daerah, termasuk ke Jogja nih. Saya juga berharap nih, semoga nanti kedepannya di Jogja ada nih Mas. Siap. Mantap ya. Oke, teman-teman Unisian, begitulah tadi kita sudah diskusi banyak ya soal hidroponik nih, tanaman hidroponik. Jadi sayur-sayuran segar yang ditanam tanpa media tanah. Kita tadi udah banyak diskusi keluh kesahnya sampai dengan peluang suksesnya di masa depan bersama Mas Lintang. Teman-teman Unisian semua juga bisa mencoba dari rumah. Mungkin nanti ya bisa tanya-tanya juga nih ke Mas Lintang lewat Instagramnya. Misalkan mau nanya-nanya nih yang mungkin di luar daerah atau di luar Pemalang. Boleh-boleh aja ya Mas ya nanya-nanya ya. Boleh. Wah, orangnya humble banget teman-teman. Silahkan tanya aja lewat Instagram Genero Hidroponik. Teruslah makan makanan yang sehat teman-teman. Jadikanlah hobi kalian menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Lintang dan teman-temannya. Menjadikan hobi kecintaannya terhadap tanaman sayuran untuk bisa dikonsumsi pribadi maupun bisa juga untuk industri atau pemasukan buat teman-teman semua. Pemasukan tambahan sambil iseng-iseng aja sih menanam dari rumah ya Mas ya. Bisa untuk menjadi tambahan penghasilan buat teman-teman semua. Oke teman-teman, saya Radit Fan mohon diri dan terima kasih Mas Lintang sudah datang ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.